Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau di hidup kami. Terima kasih pimpinan penyertaan Tuhan, dan terima kasih waktu ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan memimpin dan menuntun hati kami, pengertian kami. Roh Kudus, berbicaralah pada kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya, yakni mengenalnya. Seringkali kita menganggap pengenalan akan Tuhan sebagai sebuah pencapaian intelektual atau pengalaman emosional semata. Namun di dalam bacaan kita tadi, Rasul Yohanes memberikan standar yang jauh lebih mendalam. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Konteks surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada akhir abad pertama, di mana muncul ajaran sesat yang memisahkan pengetahuan spiritual dari tanggung jawab moral. Mereka mengaku mengenal Allah, namun hidup dalam kegelapan dosa. Kata mengenal dalam bahasa Yunani ginosko. Ini bukan sekedar pengetahuan fakta, melainkan pengetahuan relasional yang intim dan eksperiental. Sementara kata menuruti atau menjaga perintah mengandung makna memelihara, mengawasi, dan tetap setia pada suatu komitmen. Dengan demikian, Rasul Yohanes menegaskan bahwa teologi yang benar tidak pernah terpisah dari etika yang benar. Pengenalan akan Allah yang sejati pasti melahirkan perubahan karakter di dalam diri seseorang. Jika tidak ada ketaatan, maka pengakuan tersebut adalah hanya sebuah kebohongan spiritual yang serius. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ini kita hubungkan di dalam kehidupan Yesus setelah bangkit dari kematian dan bersama-sama dengan murid-muridnya kembali, penting bagi kita untuk merenungkan hal ini dalam terang kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kebangkitan, meskipun para murid berjalan bersama Yesus, pemahaman mereka masih terbatas. Petrus misalnya pernah menyangkal Tuhan karena ia belum sepenuhnya mengenal kuasa kebangkitannya. Namun setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri, pengenalan mereka menjadi sempurna. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus memulihkan Petrus ketika di pantai Tiberias. Yesus tidak hanya bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Tetapi perintah selanjutnya adalah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Disinilah pengenalan akan Tuhan yang bangkit langsung diterjemahkan menjadi mandat ketaatan. Para murid tidak lagi mengikuti Yesus karena keterpaksaan hukum Taurat ketika itu, melainkan sebagai respon cinta kasih terhadap Tuhan yang telah mengalahkan maut. Ketaatan mereka setelah Pentakosta, bahkan hingga menghadapi martir sekalipun, adalah bukti eksistensi bahwa mereka benar-benar mengenal Dia. Mereka tidak lagi mengenal Yesus sekedar sebagai guru yang meninggal, melainkan sebagai Tuhan yang hidup, yang berhak atas seluruh hidup mereka. Pada masa kini, mudah bagi kita untuk mengaku Kristen melalui identitas sosial atau ritual
keagamaan yang biasanya kita lakukan tiap minggunya. Namun yang mengingatkan kita hari ini, ujian sejati dari pengenalan kita kepada Tuhan sesungguhnya terjadi di ruang tertutup kehidupan kita sehari-hari, di mana orang tidak melihat, tetapi kita hidup taat. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah keputusan usaha kita mencerminkan kebenarannya? Apakah hubungan keluarga kita memelihara kasih Allah? Ketaatan bukan berarti kesempurnaan tanpa dosa lagi, melainkan arah hati yang terus-menerus tunduk pada otoritas firman Tuhan. Seperti para murid yang dimampukan oleh Roh Kudus setelah kenaikan Yesus, kita pun dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bukti kasih kita kepada Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, bantulah kami agar hidup ini hidup di dalam ketaatan, mengikuti perintah Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Engkau di hidup kami. Kami mengucap syukur firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.